selamat hari Minggu lo Selingling. Halo, Lauso Melani, selamat hari Minggu juga. Senang sekali ketemu lo Selingling. Sama. Senang nggak ya ketemu adik-adik di rumah? Pastinya kita pasti Ayo, senang. kita sapa ya lo ya. Ayo. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Oh iya, udah pada mandi belum nih? Harusnya sudah mandi dong. Kan kita hari ini mau sama-sama ibadah, ya. Jangan Terus, lupa apa? siapin Alkitabnya. Jadi udah mandi ya, terus bajunya rapi, siapkan Alkitab dan duduk yang manis. Tertib, duduk yang manis. Oke, kita mau mulai ibadah kita mau bersukacita bersama-sama, kita nyanyikan satu lagu. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan satu kali lagi adik-adik ya. Tetap semangat semuanya, ikuti gaya Lause, oke? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa, ya. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, mari kita berdoa, ikuti Lause dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah, kami mau Tuhan tolong, Tuhan yang pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang berkati Lause-Lause yang membantu Tuhan dalam ibadah hari ini. Juga untuk Lause Diana yang akan memberikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan tolong anak-anak sekolah minggu, juga Tuhan tolong Lause-Lause supaya bisa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, hari ini tadi Lause sudah sampaikan ya dalam doa kalau firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Diana, ya. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang kitab Imamat, ya. Sebelum kita mulai firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Diana, kita akan Menyanyikan sebuah lagu. Ya, menyanyikan sebuah lagu Lause. Kita menyanyikan lagu ini untuk menyiapkan hati kita ya Lause ya. Betul. Jadi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Yuk adik-adik kita bangun biar lebih semangat. Ya, semuanya kita nyanyinya berdiri. sambil berdiri. Ya. Jiwaku terbuka Untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang
hadapan-Mu, Tuhan. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Lause minta adik-adik nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita nyanyikan dengan sikap berdoa. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Mari sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di mana kami dapat bersama-sama beribadah, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong kami Tuhan, bila saat ini kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan sertai kami. Juga Tuhan sertai akan Lause yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Pimpinlah waktu ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana Allah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel untuk menggenapi janji covenant-nya kepada umatnya. Nah, hari ini kita akan menemukan lebih banyak lagi tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Allah ingin agar umatnya menjalani hidup kudus. Karena apa? Karena Allah itu kudus. Nah, Allah mengajarkan kepada orang Israel untuk menyembah Dia dengan cara yang telah Allah perintahkan kepada umatnya. Ya, Allah telah menunjukkan kekuatannya, kekudusannya, kemahakuasaannya, kesetiaannya, pengasih, dan bagaimana Allah memegang kendali, dan masih banyak atribut-atribut lain yang Allah telah nyatakan saat membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan penyertaan yang Allah telah lakukan selama bangsa Israel berjalan di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Nah, adik-adik, tetapi walaupun bangsa Israel sudah tahu dan melihat serta mengalami akan kasih Allah itu, bangsa Israel sering mengeluh dan memberontak kepada Allah. Nah, ada satu peristiwa yang dicatat dalam kitab Keluaran. Satu peristiwa yaitu di mana bangsa Israel telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu ketika Musa berada di atas gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Nah, mari sama-sama kita akan simak video berikut ini. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun
dan berkata kepadanya, Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, Besok hari raya bagi Tuhan. dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu.
Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa. Ada bunyi sorak peperangan, kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga kau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? tetapi jawab Harun, Janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Nah, adik-adik, dalam video yang telah kita lihat bersama-sama, kita melihat bagaimana bangsa Israel menyembah Allah dengan semau mereka. Padahal Allah telah mengumpulkan bangsa Israel di padang gurun untuk menetapkan covenant-nya dengan mereka. Kemudian membentuk mereka sebagai bangsa yang kudus dan untuk menyatakan hukumnya. Tetapi apa yang mereka lakukan saat Musa sedang berada di atas Gunung Sinai untuk menerima perintah Allah? Orang-orang Israel yang ada di kaki Gunung Sinai mulai menyembah berhala yang mereka buat dari emas. Mereka mengabaikan apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Sehingga akibatnya Allah mendatangkan tulah bagi mereka. Nah, seperti halnya bangsa Israel, sekarang ini kita telah berdosa kepada Allah yang kudus. Kita membuat berhala bagi diri kita sendiri. Contohnya, kita lebih senang untuk memenuhi kesenangan kita daripada apa yang Allah kehendaki. Kemudian, kita juga tidak selalu menyembah Allah dengan cara yang Dia sampaikan di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, kita mengalami disiplin dari Allah ketika kita berdosa. Tetapi, kita menerima pengampunan dari Allah ketika kita bertobat dari dosa kita. Dan dari situ, kita belajar bahwa Allah adalah setia, pengasih, dan pengampun. Nah, adik-adik, Allah mengajarkan kepada umat-Nya yang berdosa bahwa Dia itu kudus. Maka umat-Nya pun juga harus kudus. Lalu, bagaimana mungkin bangsa Israel hidup kudus di hadirat Allah yang kudus dan menyembah Dia karena mereka adalah manusia yang memiliki natur dosa? Nah, Allah sendiri yang berkenan mengajar mereka bagaimana cara menyembah Dia dan hidup di hadirat-Nya yang kudus. Adik-adik,
ada 4 bagian utama dari penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang Allah ajarkan melalui Musa. Pertama adalah kemah suci. Kedua, persembahan penebusan dosa. 3, para imam. Dan yang keempat, hari raya. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kemah suci. Allah berpesan secara terperinci kepada Musa agar kemah suci dibangun menurut pola yang telah Allah tunjukkan. Karena di setiap detailnya terkandung lambang dan makna kebenaran rohani yang sangat indah dan mulia. Kemah suci adalah tempat Allah berdiam di antara umat-Nya. Allah yang Maha Kudus itu berkenan hadir di tengah-tengah umat-Nya agar menjadi pusat kehidupan mereka. Itulah sebabnya kemah suci selalu berada di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Yang kedua, persembahan penebusan dosa. Persembahan penebusan dosa adalah fokus dari ibadah di kemah suci. Umat Allah telah bersalah kepada Allah. Jadi, agar dapat dilayakkan masuk hadirat Allah yang kudus, maka harus ada darah yang dicurahkan, yaitu berupa korban dari binatang. Ini melambangkan Kristus sebagai penebus yang dikorbankan untuk membayar ganti rugi atas semua perbuatan dosa umat-Nya dengan jalan mati di kayu salib. Yang ketiga, para imam. Para imam adalah mereka yang dipilih Allah secara khusus. Mereka berasal dari suku Lewi. Mereka berkemah di sekitar kemah suci dan berbaris di depan kemah suci. Para imam ini dipilih Allah untuk membaktikan diri mereka pengurus apa yang ada di kemah suci. Secara khusus adalah jabatan imam besar. Mengapa jabatan imam besar sangat khusus? Karena hanya imam besarlah yang dapat masuk ruang Maha Kudus di mana hadirat Allah itu ada. Imam besar adalah perantara antara umat dengan Allah. Dialah yang membawa doa-doa permohonan kita kepada Allah. Yesus Kristus adalah imam besar kita, yaitu perantara kita pada Allah Bapa. Dan melalui Yesus Kristus inilah kita dilayakkan untuk masuk ke hadirat Allah yang kudus. Yang keempat adalah hari raya. Allah memberi umat-Nya hari raya dan pertemuan kudus supaya mereka dapat menyembah Dia dan mengingat kebaikan dan kesetiaannya pada umat-Nya. Dan pada waktu-waktu yang lain, orang-orang membawa korban sajian atau korban keselamatan, agar umat Allah mengakui pemberian dan persekutuan dengan Allah. Sekarang kita akan belajar kitab Imamat. Imamat berasal dari kata imam, yang artinya memisahkan. Lalu, apa isi kitab Imamat? Dilihat dari judulnya, isi kitab Imamat ini tentang imam. Allah telah menunjuk suku Lewi dan memisahkan mereka untuk melayani Dia dalam ibadah. Musa dan Harun juga berasal dari suku Lewi. Ada 2 bagian utama dalam kitab Imamat. Yang pertama adalah hal ibadah, yaitu tata cara bagaimana umat Allah beribadah dan menyembah Allah melalui korban. Yang kedua, hal kehidupan, yaitu bagaimana umat Allah harus bersikap, bertindak, dan berlaku sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Karena itu, kitab Imamat tidak hanya ditujukan bagi para imam,
Kitab ini juga menuntun seluruh orang Israel tata cara yang Allah ajarkan untuk beribadah dan menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Nah, adik-adik, dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 45, di situ dikatakan bahwa sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Apa artinya kudus? Kudus artinya memisahkan, yaitu memisahkan hidup kita bagi Tuhan. Allah memanggil umatnya agar hidup kudus. Mengapa? Karena Allah itu kudus. Apa maksudnya? Allah itu sempurna. Dia baik, dia luar biasa. Dia di atas jauh melampaui kita. Dia terpisah dari kita oleh kemurnian dan kemuliaannya. Dia tidak dapat menoleransi dosa. Nah, sebagai bangsa yang bersekutu dengan Allah, maka bangsa Israel pun harus hidup kudus. Karena Allah itu kudus. Dan tidak seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Allah menunjukkan kepada umatnya bahwa Allah itu kudus dan harus disembah hanya seperti yang Dia perintahkan. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita dari Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 3. Kitab Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 3. Teman kalian akan membacakannya bagi kita. Imamat 10 ayat 1 sampai 3. Imamat 10 ayat 1 sampai 3. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbarannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku menyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita tadi sudah membaca apa yang terjadi pada anak-anak Harun. Ya, saat mereka mendekati mezbah Allah dengan cara yang tidak Allah setujui, karena mereka mengambil perbaraan dari tempat yang tidak seharusnya, maka Allah menghukum anak-anak Harun itu. Nah, tapi meskipun Allah menghukum umatnya karena kegagalan mereka untuk menghormati Dia, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dia adalah Allah mereka. Dan Dia akan tetap mengajar mereka bagaimana menyembah Dia dan menjadi umat-Nya. Itulah sebabnya Allah memberikan 10 perintah Allah dan hukum-hukum lainnya kepada umat Allah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa Allah itu kudus dan betapa berdosanya manusia ini. Allah ingin agar umat-Nya hidup sebagai
umat yang ditebus. Oleh karena itu, umatnya membutuhkan juru selamat. Nah, Allah ingin agar umatnya memahami kebutuhannya untuk percaya dan bergantung kepadanya, agar dapat memisahkan diri mereka dan hidup sesuai dengan cara Allah. Allah sendiri yang menjadikan kita kudus melalui Yesus Kristus. Mengapa? Ya, karena umat Allah tidak dapat mentaati perintah Allah dengan sempurna. Demikian halnya dengan kita. Maka Allah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi manusia sama seperti kita. Yesus Kristus adalah manusia yang sejati dan yang sempurna. Yesus mentaati hukum Allah dengan sempurna bagi seluruh umat Allah. Dan kemudian Yesus mati untuk menanggung hukuman Allah atas dosa kita. Yesus Kristus adalah teladan bagi kita bagaimana kita menyembah Allah dengan benar. Nah, mari sekali lagi kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 4 ayat 24. Teman kalian akan membacakannya untuk kita. Pembacaan dari kitab Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sekarang ini kita tidak beribadah di kemah suci. Bahkan saat ini kita beribadah secara online di rumah kalian masing-masing. Tapi walaupun kalian beribadah secara online di rumah kalian masing-masing, maka kalian pun harus mempersiapkan diri dengan benar. Kalian tetap harus mandi dan berpakaian yang rapi. Persiapkan Alkitab kalian. Tidak makan dan minum selama ibadah berlangsung. Duduk yang rapi dan sopan. Dan tetap fokus pada ibadah. Saat menyanyi, kalian pun harus menyanyi dengan benar. Saat berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Saat firman Tuhan disampaikan, kalian tetap menyimak dengan baik. Kita harus menyembah Allah menurut cara Allah dan tidak semau kita. Oleh karena itu, mari kita persiapkan ibadah kita dengan baik sesuai dengan cara Allah. Menyembah kepada Allah dengan benar tidak hanya berkaitan dengan sikap kita saat kita mengikuti ibadah sekolah minggu saja loh, tapi juga berkaitan dengan sikap dan tingkah laku kita sehari-hari. Contohnya, menghormati orang tua dengan patuh pada nasihat-nasihat mereka. Kemudian, menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Tidak berkata yang menyakiti orang di sekitar kita. Atau tidak berkata kotor. Tidak bergosip. Kemudian, tidak memikirkan hal-hal yang tidak pantas. Ingatlah bahwa Allah itu kudus. Maka, kita sebagai umat Allah dipanggil untuk hidup kudus. Nah adik-adik, sebelum kita menutup cerita firman Tuhan kita hari ini, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama menghafalkan satu ayat hafalan yang terambil di dalam Imamat 20 ayat 7 sampai 8. Ya. Buka Alkitab kalian dari Imamat 20 ayat 7 sampai 8.
Apakah kalian sudah mendapatkannya? Ayo, Imamat 20 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya. Mari. Imamat 20 ayat 7 sampai 8. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Nah, sekali lagi ya kita baca ya. Imamat 20 ayat 7 sampai 8. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Adik-adik, kalian hafalkan ya ayat hafalan ini dan aminkan dalam hidup kalian. Sehingga kalian akan selalu ingat bahwa setiap kali kalian beribadah harus dilakukan sesuai dengan cara Allah. Karena Allah adalah kudus. Nah, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, baik adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lausediana. Terima kasih Lausediana untuk firman Tuhan yang sangat bagus sekali. Ya, adik-adik, kita semua harus ingat ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan dengan cara yang telah Tuhan ajarkan. Ya, jadi walaupun sekarang kita beribadah secara online, tapi tetap harus bersih, harus rapi, sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, ada Alkitab, dan adik-adik mendengarkan dengan tertib. Ya, Lausa harap kita semua bisa melaksanakan apa yang disampaikan melalui firman Tuhan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mau tutup ibadah kita akan nyanyikan satu lagu Beritakan. Lagu ini bagus sekali adik-adik, ya. Itu memberikan semangat untuk kita bersaksi melalui kehidupan kita sehari-hari. Beritakan, ambil Alkitab, lalu ku buka, ku baca-baca. Injil Tuhan, semangat ku beritakan, tidak mudah menyerah, semangat ku beritakan, tidak mudah menyerah. Tetap semangat, nyanyikan satu kali lagi. Beritakan, 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 beritakan. Ambil Alkitab, lalu ku buka, ku baca-baca. Injil Tuhan, semangat ku beritakan, tidak mudah menyerah, semangat ku beritakan, tidak mudah menyerah, semangat ku beritakan, tidak mudah menyerah, semangat ku beritakan, tidak mudah menyerah. Mari adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih ya Tuhan atas kebesaran-Mu, Engkau selalu menyertai kami selalu.
Tuhan, kami mohon supaya kami semua bisa menjalankan aktivitas kami sesuai dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini dan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Baik adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Sampai Bye-bye. ketemu lagi. Dah.